Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Senin tanggal 16 Mei 2022 kembali kita disapa oleh firman Tuhan melalui kitab 2 Timotius 2 ayat 19. Demikian dikatakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari Minggu ketika kami hendak bersiap-siap mau pergi ke gereja, tiba-tiba saya dikejutkan dengan suara teriakan dari kedua putri saya. Mereka bertengkar. Tahu enggak kenapa mereka bertengkar? Pasti enggak tahu ya. Iya, mereka bertengkar karena memperebutkan sebuah baju. Kenapa mereka bertengkar? Si kakak berkata bahwa itu bajunya, sementara si adik berkata bahwa itu adalah bajunya. Kebetulan kedua putriku sama tingginya, sama besar badannya. Saudara-saudara, yang mau saya katakan adalah memang tidak sulit untuk berkata bahwa oh itu milik saya, yang sana itu punya saya. Benar enggak? Benar. Tetapi kita harus ingat, tidak cukup hanya berkata bahwa itu milik saya, yang sana itu kepunyaan saya. Kita harus bisa membuktikan bahwa itu benar-benar milik kita. Kita pasti masih ingat peristiwa dua orang ibu yang membawa seorang bayi mendatangi Raja Salomo. Si ibu yang satu berkata bahwa itu adalah bayinya. Sementara si ibu yang satu lagi berkata bahwa oh tidak, itu adalah bayiku katanya. Mereka bertengkar, mereka memperebutkan seorang bayi yang masih hidup. Saudara-saudara, tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu milik saya, yang sana milik saya. Tetapi kita harus membuktikan bahwa memang benar-benar kitalah pemiliknya. Jujur, pada masa sekarang banyak orang yang seperti itu. Terjadi pertengkaran hebat, pertikaian. Karena apa? Karena masing-masing pihak mengklaim bahwa itu adalah miliknya, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa memang benar-benar dia adalah pemiliknya. Berbeda dengan Tuhan Allah kita. Kita ini milik Tuhan. Karena apa? Karena Dia mengenal kita. Dia yang menciptakan kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dia menebus kita. Itu sebabnya Dia mengenal kita. Nah, sekarang bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita seringkali berkata bahwa kita ini pengikut Kristus, betul? Iya. Kita ini adalah anak-anak Allah, umat tebusan Allah. Tetapi tidak cukup hanya berkata bahwa saya pengikut Kristus. Saya adalah anak Allah. Saya adalah milik Allah. Kita harus sampai kepada tahap membuktikan bahwa memang benar-benar kita ini adalah anak Allah. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kalau memang benar kita ini adalah milik Allah, kalau memang benar kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita harus membuktikannya dengan kita meninggalkan kejahatan. Itulah firman Tuhan hari ini. Tidak cukup hanya berkata saya ini anak Allah, tetapi mari dengan kita membuktikan dengan hidup kudus, dengan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, dengan kita meninggalkan segala kejahatan. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang mengingatkan kami
bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan, karena Engkau benar-benar mengenal siapa kami. Kami tidak hanya sekedar Engkau ciptakan, tetapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang sangat mahal. Firman ini juga mengingatkan kami ya Bapa, seringkali kami mengklaim bahwa kami ini adalah pengikut Kristus. Kami ini adalah anak-anak Allah. Tetapi kami sulit untuk menunjukkannya melalui kehidupan kami sehari-hari. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, kalau memang benar kami ini adalah milik Allah, maka kami harus meninggalkan segala kejahatan. Kami harus hidup kudus. Kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena Engkau Allah, sang pemilik kami adalah kudus. Bapa yang baik, mampukan kami Tuhan. Kuatkan kami, agar kami dapat meninggalkan kejahatan, agar kami jangan hidup di dalam dosa. Mampukan kami Tuhan, untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu ini. Pada hari ini Bapa, izinkan kami membawakan doa kami. Berkatilah kami ya Tuhan, semua umat tebusan-Mu. Berkati kami dalam kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat kepada kami. Pimpin dan kuasai hati, mulut dan pikiran kami Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa apabila ada jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang menjalani pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, sempurnakan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa apabila ada jemaat-Mu yang berduka cita, kiranya Engkau yang menghiburkan dan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.